Pemirsa, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mempertanyakan sikap Kapolri yang dinilai tidak berimbang dalam menangani aksi demo. Dan berikut pertanyaan Abu Bakar Al-Habsyi dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri sore tadi. Misalkan saja saya ditanya kepada kenapa ya aksi yang digelar tadi udah ditanya semua udah di malam hari di berbagai daerah soalnya dibiarkan saja oleh polisi. Yang di depan Cipinang bahkan dibiarkan sampai tengah malam Pak, yang di depan Cipinang tuh. Ya, sedangkan aksi 411 ya kita tahu sendiri jam 8 udah lewat. Saya nggak mau ngulang lah itu cerita. Ya, tembakan gas air mata sudah itu jam berapa itu? Ya Pak. Nah, ada lagi yang bertanya begini Pak, Babe Sadli dan kawan-kawannya hanya bawa golok buat berikrar, baru berikrar nih. Ikrar doang kan semangat gitu, jadi semacam apa jawara gitu di DKI. Ditangkap dengan sigap. Di sisi lain ada yang bawa saja masuk airport dengan segala macam. Saya yakin Kapolri juga marah itu, saya yakin itu. Ya, tapi seakan-akan polisi kok diam gitu, seakan-akan. Saya nggak yakin itu diam. Tapi itu perlu penjelasan. Saya juga disuruh tanya Pak. Ini namanya suruh bertanya sebagai wakil rakyat kan numpain aja ya kan. Khotot kenapa ditangkap? Gitu. Sementara yang di Minahasa yang udah sedemikian rupa masih belum. Ya. Saya katakan ini pengulangan, jadi yang penting umat tahu kalau saya sudah bertanya. Nah, ada apa ini Kapolri? Kenapa kok tajamnya ke umat Islam, woi polisi? Kenapa tajam ke umat Islam? Ini mau Ramadan nih, kita baik-baik dah. Ya, pemirsa, itulah pertanyaan dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR sore tadi. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, apakah tadi kok kita melihat dari apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi, melihat adanya perbedaan, kesan ada perbedaan antara penanganan kasus demo pro Pak Ahok dengan demo yang kontra dengan Pak Ahok. Apakah Anda juga melihatnya demikian? Saya kira dalam banyak hal saya setuju dengan Pak Abu Bakar, tapi bukan mengamini semua apa yang disampaikan. Misalnya berbeda dalam hal, misalnya saya sudah singgung di awal tadi bahwa memang awalnya ketika ada demo bela Islam yang beberapa kali itu, Kapolri dan kepolisian memang terkesan bahkan menghalangi umat Islam itu datang ke Jakarta. Nggak usah ke Jakarta deh, Jakarta aman lah kira-kira begitu. Tapi kalau soal demo bela Pak Ahok, setelah Pak Ahok ditetapkan sebagai orang yang bersalah dan ditangkap, itu kan demonya hampir setiap hari. Tidak ada imbauan-imbauan bahwa ya jangan demo lagi dan seterusnya. Ataupun perlakuan yang juga berbeda dalam konteks misalnya, demo itu memang nggak boleh melampaui jam 6 petang. Siapapun mau dukung Ahok, mau terima Ahok, harus stop ketika sudah jam 6. Yang paling penting juga adalah nggak boleh demo di hari libur. Ya. Itu juga dilakukan oleh pembela Ahok. Hari libur maupun juga hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan itu nggak boleh, Mas. Nah, sebenarnya demonstrasi itu nggak perlu izin, cuman cukup pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dan juga nggak perlu respon dari pihak kepolisian. Ya demo-demo aja sebagai ungkapan berpartisipasi secara politik. Tapi kalau sudah di luar dari koridor ya memang harus ditertibkan oleh polisi. Misalnya nggak boleh demo di hari libur dan hari-hari besar agama, terus melampaui jam 6 petang. Itu nggak boleh. Siapapun yang melakukan aksi itu ya, dan itu clear. Polisi membiarkan demonstrasi ya waktu bela Pak Ahok sampai tengah malam gitu. Ini yang kemudian kok ada semacam kegenitan yang kemudian dimunculkan oleh Pak Polisian. Wajar kalau kemudian rapat hari ini dengan Komisi 3 itu dicecar kepolisian. Ada semacam pengkerdilan terhadap kelompok Islam. Seolah-olah hanya Islam lah yang berpotensi makar, berpotensi rusuh dan seterusnya. Sementara kelompok yang dukung Ahok ini terkesan ya damai, adem, tidak pernah melanggar aturan dan seterusnya. Padahal faktanya bisa kita buat. Faktanya kita bisa cek, juga banyak melanggar lah kira-kira begitu. Inilah yang saya kira ke depan, ekspektasi publik terhadap kepolisian on the right track, bahwa dia kemudian mereformasi dirinya, dia tidak condong ke kanan dan kiri, itu harus mulai ditunjukkan ke depan. Cukuplah Pilkada Jakarta ini menyeret pihak kepolisian dalam konflik politik tertentu, cukuplah kasus soal Ahok ini tidak kemudian membuat polisi ditarik dalam pusaran kepentingan mana saja. Cukup dia adalah menjadi pelindung keamanan di Indonesia ini. Itulah cukup tugas kepolisian ke depan, Mas. Baik, Pak Alfons, sebagai orang purnawirawan kepolisian yang telah bertugas 30 tahun lebih di Polri, mengabdi kepada negara, apakah Bapak melihat adanya perbedaan perlakuan antara yang dilakukan oleh Polri kepada anggota masyarakat yang pro maupun yang kontra dengan Pak Ahok?
Saya cuma melihat bahwa tugas pokok kepolisian itu menjaga keamanan tertiban. Nah, kalau memang dilihat bahwa misalnya demo-demo pro dan kontra, saya tidak ada melihat sampai sejauh itu. Karena menurut saya begini, demo itu pun pemberitahuan dengan maksud sebenarnya. Kenapa sih pakai aturan pemberitahuan? Supaya kalau ada orang unjuk rasa tersebut tidak mengganggu kepentingan orang lain, polisi akan bantu untuk mengatur, memfasilitasi. Jadi sebenarnya pemberitahuan itu karena banyak yang menafsirkan harus ada izin. Tanpa izin dia demo saja. Tapi ketika demo di depan penjara Cipinang lebih dari pukul 18 sesuai dengan undang-undang, kenapa waktu itu Polri tidak melakukan tindakan persuasif untuk segera membubarkan para massa yang berada di luar rutan Cipinang ketika itu, Pak? Nah, tindakan persuasif itu kan ditempuh dengan maksud agar suasana demo itu tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum lainnya. Nah, sekarang tinggal diskresi kepolisian dalam hal ini. Dia mengambil langkah apakah memang demo itu dianggap oleh dia sekarang udah juga membuat sebuah ketertiban terganggu. Apakah diskresi itu lebih bersifat objektif atau subjektif, Pak Alfons? Sebenarnya diskresi subjektif, karena diskresi adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pimpinan lapangan di mana tidak bertentangan atau tidak boleh melanggar rambu-rambu, tetapi ketertiban itu tercipta di sana. Jadi tidak semua langkah itu diatur dalam undang-undang. Ada ruang yang disiapkan untuk boleh berdiskresi. Seperti contoh, rambu lalu lintas pada saat lampu merah harus berhenti semua. Tapi apabila ada hal yang dia anggap penting atau kepentingan besar, dia boleh berhenti. Silahkan yang merah tetap jalan. Misalnya seperti itu contoh yang paling sederhana. Baik, kita bahas lagi soal diskresi dan juga nanti kita juga akan masih terus berupaya untuk menghubungi anggota Komisi 3 yang ikut dengan rapat kerja bersama Kapolri sore tadi. Dan Anies Prime akan segera kembali sesaat lagi.